Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jauh banget warahmatullahi soalnya. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kecil banget suaranya. Yang sama-sama kami hormati, Ayah selaku pengajar di kajian fikih ini. Yang sama-sama kami hormati bunda-bunda cantik dan soleha yang semangatnya luar biasa. Ini merupakan pengajian yang terakhir di bulan Ramadan. Setelah itu kita mulai lagi habis Lebaran. Mudah-mudahan semangatnya setelah Lebaran nanti tambah meningkat, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di kajian fikih kali ini. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaat beliau selalu kita nantikan di yaumil kiamah nanti, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau hingga akhir nanti. Di pertemuan sebelumnya kita menerangkan tentang bab zakat. Sekarang kalau sebelumnya kita agak lompat-lompat pertemuannya sesuai kebutuhan, kali ini kita balik ke awal di halaman 3 ya bunda-bunda. Silahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain. Iya. Urusan ila Syekh Al-Imam Al-Fadil Abi Abdul Muhammad Nawawi wa Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumir Usulima Kuima Mantasabailah Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini kita ngajinya normal sekarang ya, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya itu kan ketemu. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu Ala sayyidina wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa alihi wa sahbihi ajmain. Nah, sampai situ dulu. Ini bismillah dulu ya. Bismillah dulu. Kita sering mendengar bismillah itu apa artinya? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, karena sekarang sudah ngaji, maka harus tahu arti yang agak detailnya. Kalau di bahasa Indonesia, Maha Pengasih sama Penyayang itu apa bedanya? sama. Kamu mengasihi, kamu menyayangi, agak susah bedanya ya. Nah, sekarang kita harus tahu bahwa Ar-Rahman itu berbeda sangat jauh dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu kasih sayang Allah terhadap makhluknya di dunia dan di akhirat. Siapapun dapat. Jadi semuanya. Orang baik dapat, orang jahat dapat, orang ngaji dapat, orang nyolong dapat, orang maling dapat, semuanya dapat. Itu Ar-Rahman. Rahman. Jadi di dunia dan akhirat semuanya dapat. Buktinya apa? Buktinya kita yang ngaji ya punya uang, punya keluarga, punya dan seterusnya. Nah, yang koruptor misalnya nih, yang maling, yang copet, dapat rezeki gak copet? Dapat. Nah, itu kebagian Rahman Allah. Jadi kebagian kasih sayang Allah. Nah, sementara Ar-Rahim itu nanti kasih sayang Allah hanya di akhirat saja. Nah, yang dapat nanti yang baik-baik. Yang tukang nyolong, yang tukang itu nggak dapat nanti. Itu ya. Jadi
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat. Kalau mau diartiin begitu, dunia dan akhirat, siapapun dapat, yang soleh maupun yang tidak soleh. Sementara Ar-Rahim itu kasih sayang Allah hanya di akhirat, dan yang dapat hanya yang baik-baik, yang baik-baik nanti udah dapat di sono gitu. Kemudian berikutnya, nah ini biar ngaji seperti mahasiswa beneran ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, alhamdulillah itu yang sering kita dengar apa? Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam gitu ya. Nah, alhamdulillah itu pujian. Pujian itu memuji. Nah, memuji di sini maksudnya kalau di pesantren itu ada 4 hal. Semua pujian yang 4 hal itu nanti hanya milik Tuhan, milik Allah. Kita nggak berhak punya itu. Yang pertama adalah pujian Allah terhadap Allah sendiri. Jadi Allah memuji dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, Allah memuji makhluk, membanggakan makhluk. Misalnya kayak Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, Nabi dijuluki bi abdihi, itu Allah memuji makhluk. Kemudian yang ketiga nanti pujian makhluk kepada Allah. Mbak Dewi dapat bonus THR 2 miliar misalnya. Alhamdulillah, puji Tuhan itu. Nah, itu makhluk terhadap Allah. Kemudian yang terakhir nanti pujian makhluk terhadap makhluk. Ini memuji sesamanya. Aduh, ini liman ada ini, wah baik banget ini rajin banget ngaji, ini apa istilahnya, sering bagi-bagi uang, baik. Nah, itu muji sama makhluk kan. Nah, itu kita nggak usah GR, karena pujian itu miliknya Allah. Walaupun kita memuji sesama, itu semuanya adalah milik Allah. Itu maksudnya. Jadi segala puji itu apa? 4 itu tadi. Allah muji Allah, Allah muji makhluk, makhluk muji Allah, makhluk muji makhluk. Itu semuanya punya Tuhan. Kita nggak. Jadi kalau coba, waduh, Banona baik banget nih, tiap hari bawa makanan misalnya, nggak usah seneng. Itu sebenarnya dia muji Allah, itu aja udah. Nah, jadi segala itu maksudnya 4 itu. Dan pasti ada di terjemahan apa kan? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Nah, sekarang tahu kan? Sekarang tahu. Kemudian wabihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Murid dunya waddin itu urusan dunia. Nah, itu nggak usah dijelasin lah ya. Urusan dunia itu ya kerja, ya ngurusin segala macam lah yang berurusan sama dunia. Nah, urusan agama itu ya urusan amal ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Nah, itu nggak usah dijelasin. Kemudian lagi wasallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khotamin nabiyyin. Khotamin nabiyyin sekarang adalah menjadi nabi terakhir. Nabi terakhir itu artinya setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi lagi, tapi tetap aja ada kelompok yang percaya itu, ya kan? Banyak kan itu kasus itu ya. Nabi siapa? Udah nggak ada. Buat kita Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Udah finish, nggak ada kenabian lagi setelah itu. Kemudian yang berikutnya wa alihi. Wa alihi itu keluarga Nabi. Nah, kita harus tahu nih, keluarga Nabi itu siapa? Di sini dikatakan wa alihi wahum jami umatil ijabati li khobari ali Muhammadin kullu takin. Maksudnya keluarga Nabi yang dimaksud itu adalah nanti ada dua hal, dua sisi. Kalau ditinjau dari segi berdoa, kita ini keluarga Nabi. Jadi semua yang ngikut ajaran Nabi itu keluarga Nabi. Nah, kita termasuk ini, berarti kita termasuk. Jadi ada orang mengucapkan wa ala alihi wa sahbihi, kita termasuk ke bawah. Jadi orang-orang yang sudah ngikut jalan Nabi, itu keluarga Nabi. Tapi
Kalau ditinjau dari bab zakat, urusan zakat, ini keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim dan Bani Thalib, karena keduanya itu nggak boleh terima zakat. Zakat itu seperti apa ya? Jadi harta kita dibersihkan dengan zakat, berarti itu kan pembersih itu. Nah, keluarga Nabi yang Bani Hashim Bani Thalib itu nggak boleh terima itu. Terima hadiah boleh, terima hibah boleh, tapi kalau terima zakat tidak boleh. Jadi keluarga Nabi yang dimaksud, kalau bab doa kita termasuk yang sudah ngikutin ajaran Nabi. Tapi kalau soal bab zakat, yang dimaksud keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Thalib. Kenapa Bani-Bani yang lain enggak? Karena waktu itu Bani-Bani yang lain masih musuhin Abu Jahal, musuhnya kan. Nah, Bani-Bani yang lain itu musuhin. Yang dukung hanya dua itu, Bani Hashim sama Bani Thalib. Dah. Wa sahbihi ajmain. Nah, sekarang sahabat. Siapa yang dimaksud sahabat? Wa sahbihi wa huwa man istama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dar risalati walau qabla amri bid'awati fi hali hayatihi istima'an muta'arifan. Maksudnya begini. Sahabat Nabi itu adalah orang yang sudah pernah berkumpul dengan Nabi sementara Nabi sudah menjadi Nabi. Nabi menjadi Nabi umur berapa? 40 tahun kan? Nah, pas Nabi dapat wahyu pertama, orang-orang yang sudah pernah ketemu Nabi itu sahabat. Itu sahabat. Jadi sebentar. Walau fi dzulmatin au kana a'ma. Walaupun misalnya kumpul Nabi itu gelap, kita nggak ngelihat, tapi kita tahu di situ ada Nabi. Nah, berarti kita udah termasuk sahabat. Atau au kana ghairu salah. Au kana a'ma. Walaupun orangnya nggak ngelihat karena matanya misalnya nggak ngelihat, tapi sudah pernah kumpul, nah, itu sahabat. Ini sekedar pengetahuan karena sudah nggak ada lagi, kita udah nggak kebagian itu, masanya sudah jauh ya, tapi minimal kita tahu yang dimaksud sahabat itu yang mana. Wa ilam yasul au kana ghairu maizin, atau meskipun masih kecil au maron ahaduhuma alal akhori, kalau sekedar apa ono jalan ke sini terus ini jalan ke sini, apa namanya, papasan, walaupun cuma papasan doang udah, asal dia mukmin. Nah, mukmin tadi mukmin sekedar cuma lewat itu udah sahabat. Alal akhri walau naiman, atau misalnya pas lewat itu digendong mamanya, misalnya Mbak Devi misalnya, ini kan udah jelas nih Mbak Devi sahabat kalau ketemu Nabi nih, punya anaknya yang digendong tidur masuk, nah termasuk sahabat juga. Walau naiman awalam yang lam yastami bi lakin ro'an Nabi ro'ahu Nabi, atau nggak lewatan nggak kumpul tapi pernah lihat Nabi walaupun jauh. Jadi Barona lihat Nabi, udah sahabat itu. Atau Barona nggak ngeliat Nabi, tapi Nabi ngeliat, nah sahabat juga. Nah, tapi ini tadi lah ya, ini sekedar pengetahuan karena itu sudah lewat, nggak kebagian kita. Ayo, belum tentu pas gitu kalau kita hidup di zaman itu iman. Nah, kalau enggak, orang pamannya aja yang udah deket gitu nggak dikasih iman ya kan. Ini. Nah, yang bikin bangga kita itu Nabi itu satu saat itu malah membanggakan kita. Bukan berarti nggak memakan sahabat-sahabat itu, enggak. Sahabat jelas ketemu Nabi. Ini Nabi kalau nggak iman kan. Tapi kita yang jauh ini loh dibanggakan Nabi. Kenapa? Kita itu nggak pernah ketemu Nabi juga enggak, ngelihat juga enggak. Kita cuma dengar dari gurunya. Tapi iman kita seperti, nah itu kita suatu ketika dibanggain Nabi. Oke.
Selanjutnya wasahbi ajmain. Wasahbi ajmain. Ajmain itu tanpa kecuali, berbeda dengan orang Syiah. Orang Syiah itu sebagian sahabat iya, tapi sebagian yang lain dimaki-maki. Syiah itu kan yang dia puja itu hanya Sayyidina Ali. Selain Sayyidina Ali enggak dimaki-maki. Nah, kita enggak, kita ini enggak. Semua sahabat itu ya kita hormati. Itu ajmain. Kemudian yang berikutnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa ini? Yang biasa kita dengar apa itu? Tidak ada kekuatan Daya dan upaya gitu, apa? kecuali Ya. dari Allah. Nah, kita harus tahu artinya. Wala haula wala quwata illa billahil azim. Ai la tahulu an maksiatillahi illa billahi. Maksudnya adalah kita itu tidak punya kemampuan menghindari maksiat kalau tidak dapat pertolongan Allah. Itu yang pertama. Wala quwwata ala taatillah illa bi'aunillahi hakadha. Begitu juga kita tidak akan mampu berbuat taat kalau tidak dapat pertolongan Allah. Itu. Jadi apa tadi? Kita tidak bisa menghindari maksiat kalau nggak dapat pertolongan, tidak bisa berbuat taat juga nggak bisa kalau tidak dapat pertolongan Allah. Udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, udah. La haula wala quwata illa billah. Udah, kalau orang Jawa bahasanya seperti wayang, ya terserah dalangnya, ini mau dimainin apa mau buburin. Udah, jadi kita tidak punya daya apa menghindari maksiat juga nggak bisa, menjalankan taat juga nggak bisa. Nah, cuman ini ada cerita begini. Dulu ada wali itu berdoa begini, ya Tuhan, saya ini kan, kalau bahasa kita, ya Tuhan, saya ini kawali kasesmu, berikan anugerahmu biar saya nggak pernah maksiat. Itu sekilas kan doa itu keren, tapi apa jawaban Allah? Loh, kalau kalian nggak pernah berbuat salah, terus sifat ghafur saya itu ditaruh mana? Pengampun saya itu dibuat ngampunin siapa? Nah, jadi kadang-kadang kita salah sedikit, ya wajar-wajar aja, orang kita itu manusia. Bahkan itu wali aja berdoa biar tidak maksiat, malah dikritik sama Tuhan kan? Jadi, loh, kalau kalian nggak maksiat, terus sifat ampunan saya ini buat siapa? Buat ngampuni siapa kalau nggak pernah salah? Nah, itu. Jadi yang penting itu walaupun berbuat maksiat, jangan pernah putus asa, itu aja yang penting. Jadi segede apa salah kita, itu tetap gedean rahmat Tuhan. Tuh. Nah, itu tadi. Karena segala-galanya kita sebenarnya nggak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, itu muqaddimah, udah cukup sampai situ. Kemudian yang berikutnya faslun arkanul islami khamsatun. Ini sudah familiar banget sebenarnya, tapi tetap ada nanti hal-hal tertentu yang mungkin teman-teman sekalian belum pernah dengar, seperti tadi ya, seperti tadi. Bismillah kan tadi yang selama ini kita dengar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha ya. Ternyata kalau diangan-angan, apa bedanya pengasih sama penyayang? Nah, itu ya, ternyata bedanya di situ tadi. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Nah, itu udah familiar. Syahadatu anna, syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa bersaksi itu? Ai tayakona an la ilaha la ma'budu bihaqqin maujudin illallah. Maksudnya kita bukan bersaksi seperti bersaksi itu bukan, tapi bersaksi di sini maksudnya adalah kita punya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang ada, yang wujud itu selain Allah. Jadi kita punya keyakinan bahwa selain Allah itu tidak ada yang berhak untuk disembah. Itu.
Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan punya keyakinan penuh bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Kemudian yang berikutnya wa iqamus sholati. Yang berikutnya adalah mendirikan sholat. Apa komentarnya? Iqamus sholati wahia afdolul ibadati al-badaniyati zahirati. Sholat itu adalah paling penting-pentingnya ibadah itu sholat. Jadi nomor satu sholat. Tentu nomor satu tadi ya, syahadat tadi ya. Jadi sholat nggak usah kalau syahadatnya kelewat. Nah, setelah masuk, nanti yang paling penting ibadah itu adalah sholat. Kemudian wabadaha saum. Berikutnya kategori kedua puasa. Sumal haju. Berikutnya haji. Sumal zakah. Nah, zakat kalah sama haji, tapi haji kalah sama puasa. Jadi kita nggak perlu, yang kita nggak perlu apa ya, nggak perlu berkecil hati. Udah sholat, sudah ini dapat yang utama kan. Tapi jangan dibalik. Kalau yang haji tapi sholat enggak, puasa enggak usah begitu, enggak usah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita dapat yang paling top tadi loh. Yang paling topnya top kan sholat, setelah itu puasa, baru haji. Kita udah dapet top 2, udah keren, udah. Nah kalau nggak kuat haji, Jumatan kan, Jumatan itu hajinya orang kaya kita itu hajinya Jumatan. Nanti di bab sholat Jumat nanti ada ya. Fafarduha sumal zakat, terakhir zakat. Fafarduha afdolul faraidi. Berarti karena sholat itu paling top, sunahnya juga, ibadah sunah paling top sholat. Gitu. Jadi karena sholat itu menempati ranking pertama bab fardu, berarti bab sunahnya sholat juga nomor satu. Nomor satu sholat. Kemudian wa afdhalun wa farduha afdhalul faraidi wa nafluha afdhalun nawafil. Berarti sunahnya sholat adalah top-topnya ibadah yang sunnah. Wala yata'adzaru ahadun fitariha madama akilan. Nah ini kerennya, orang kalau selama akalnya masih berfungsi, walaupun nggak bisa ngapa-ngapain ya, jadi udah nggak bergerak, nggak bisa, tapi akalnya masih jalan, dia masih wajib sholat. Karena urutannya nanti di bab sholat itu kan, kalau kuat berdiri, kalau nggak berdiri duduk, kalau nggak duduk berbaring, terlentang itu, kalau nggak bisa miring, kalau nggak bisa kedip mata, kalau nggak bisa disolat. dalam hati masih Bunda langsung ke sholat aja. kalau dalam hati nggak bisa berarti akal nggak, udah lewat. Innalillahi kan. Innalillahi berarti tidak ya. Jadi itu karena paling top maka ininya juga berat. Jadi selama akalnya masih berfungsi, walaupun sudah tidak bisa ngapa-ngapain, tetap dia wajib sholat. Lah wudhu apanya bagaimana? Ya yang sehat. Yang sehat misalnya tahu ini, misalnya kan bisa di ini, misalnya orang sakit sudah nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya diajak ngomong masih makan kan berarti masih berfungsi ya, itu waktunya sholat wudhuin biar maknya sholat. Itu yang sehat nanti yang apa yang sibuk ya, yang bertanggung jawab. Udah itu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya ya yang sehat nggak sholat ya sudah, lu wassalam kalau begitu. Iya wassalam. Jadi nah berikutnya sholat tadi ya, wa iqamus sholat. Nah itu pernah ada pertanyaan begini, bagaimana udah syahadat, udah sholat, Islamnya bagaimana itu? Wah, suka begitu kan? Islam KTP, ayo jangan begitu ya. Yang penting itu udah yang dua pertama tadi, berkeyakinan bahwa Allah itu memang Tuhan yang disembah, terus berkeyakinan Nabi, udah Islam itu. Urusan dia nggak sholat itu urusan dosa. Oh nggak sholat terus yang enggak juga, enggak begitu. Ya tetap dosa, tapi jangan dibilang
Enggak Islam Islam. KTP ya jangan. Itu kalau orang sekolah ya, orang sekolah itu kira-kira kalau syahadat kelas 1 lah ya, kelas 1 2. Nanti kalau udah sholat nanti naik kelas 3. Jangan dibilang kamu nggak sholat berarti Islam KTP ya jangan. Maksudnya kan tetap siswa juga, tetap siswa juga namanya kan. Kalau diibaratkan siswa walaupun kelas 2 kan tetap siswa dia. Mentang-mentang nggak naik-naik misalnya, tahun depan nggak naik, tetap siswa dia. Ya, tetap Siswa abadi. Kecuali juga udah saya nggak sekolah-sekolah ya, lain lagi, berarti lockout ya. Lain itu. Jadi selama masih berpegang teguh Tuhan itu yang disembah, Nabi itu Nabi Muhammad, udah masih muslim itu walaupun nggak sholat. Jangan dibilang itu wah nanti kriminal kita. Itu ya. Iya, urusan nggak sholat ya urusan dosa itu ya. Nanti jangan sampai jadi nggak sholat Islam KTP. Enggak usah begitu. Kemudian yang berikutnya wa ita uzaka. Tahu zakah a'tauha liman ujita minal mustahiqin fauron idza tamakana minal adai ma'ujubi tamimi. Maksudnya zakat ini adalah bayar zakat kalau memang sudah berkewajiban. Apa tadi? Kalau zakat berarti hartanya sudah 1 tahun, satu nisab 1 tahun, ya buru-buru dikasih. Kemudian yang berikutnya wa saumu ramadhana wa rabiha saumu ramadhana. Nah ini mungkin yang teman-teman belum tahu. Yang berikutnya yang keempat adalah puasa Ramadan. Wa furidho fi sa'bana sanata tsaniyata minal hijrati. Kita harus tahu bahwa puasa Ramadan itu diwajibkan sama kita adalah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanatin. Wah, berarti kalau begitu Nabi hanya puasa berapa kali? Nabi hijrah sampai wafat berapa tahun? 10. Wafat 63. Hijrah tahu? Nggak usah dihitung, ini kita baca aja ya. Ngitung pusing. Jadi itu pusing. Lagi lapar. Yang pasti puasa wajib di tahun kedua. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan. Berarti Nabi hanya puasa 9 kali. 9 kali. Jadi pas 9 kali udah. Wahidan kamilan wasamaniatan nako iso. Satu Ramadan itu 30 hari, sisanya 29 hari semua. Pas zaman Nabi. Pas zaman Nabi. Jadi 9 tahun puasa zaman Nabi itu, tahun pertama tapi kita nggak tahu, nggak disebutin nih pas yang 30 itu tahun keberapa, nggak tahu kita. Yang pasti selama 9 tahun itu puasa 30 hari hanya 1 kali, sisanya 29 hari. Ya nggak tahu nih, ntar ini berapa ini kata Pak Menteri belum ya? Ya kita tungguin aja. Kita udah zaman sekarang udah paling enak, kita udah tinggal nungguin depan TV, depan radio, nungguin. Iya, nggak usah mikirin apa-apa. Menteri dong besok puasa ya puasa. Kalau orang dulu setengah mati 30 kan. ya, naik gunung, ya itu yang pernah itu ya. Iya maksudnya orang dulu itu loh nyari Ramadan kan sampai repot banget gitu. Nah sekarang kita udah enak, udah ada TV, udah ada internet, udah nongkrong di rumah. Besok puasa, besok lebaran. Tapi kadang-kadang itu ya lebaran itu pernah sekali ya Bun. Udah belanja di pasar Klender, udah masak katanya. Udah masak. Iya udah masak puasa. Lebaran mateng itu. Besok jadi ya. Alamak, iya. Lah terawih lagi. Wah, pulang-pulang terawih. Itu sahur terakhir rasa lebaran itu ya. Boleh nggak tuh? Misalkan nggak terawih lagi. Boleh aja. Lah ya orang kan terawih terusnya juga nggak apa-apa. Iya. Terawih kan Pakai nawar. sunnah. Ya nanti kita buka pertanyaan berikutnya, kita baca terakhir.
Sama Ramadan tadi ya. Ramadan Nabi hanya 9, 1 kali 30, sisanya 29 hari. Wahijul baita man istata'a ilaihi sabila. Yang terakhir adalah mudah-mudahan kita kebagian nanti insya Allah ya Allah, adalah berangkat haji bagi orang yang mampu. Mampu itu maksudnya apa? Qasduhu lil haji wal umrati man istata'a ilaihi wa huwa minasyara'il qatimati bal ma min nabiyin illa hajja. Nah gini, jadi yang penting kita punya niat untuk haji. Kesampaian apa enggak itu urusan nantilah. Pokoknya nanti dalam hati, pokoknya satu saat kalau uangnya ada, sehat, berangkat. Yang penting itu. Kemudian yang ini yang kita harus tahu biar ada bedanya gitu. Bahwa ternyata ma min nabiyin illa wa hajja. Semua nabi itu haji. Mulai dari Nabi Adam sampai itu nabi. Khilafan liman istisnia, kecuali yang dikecualikan. Siapa itu? Hudan wa solihan. Yang enggak haji hanya 2 orang nabi, yaitu Nabi Hud dan Nabi Soleh. Ini pengetahuan juga, sekedar pengetahuan aja, bahwa semua nabi berangkat haji kecuali Nabi Hud sama Nabi Soleh. Waruya anna adama hajja arba'ina sanatan. Dilewatkan bahwa Nabi Adam itu haji 40 tahun. Berarti 40 kali ya. Hajja arba'ina sanatan. 40 tahun. Minal hindi masyian. Hindi itu mana? India bukan? India. Jalan kaki. Udah mau naik apa? Zaman dulu nggak ada. Naik onta ya. Itu tapi jalan kaki katanya. Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi Diikutin sekarang ya. anak adama haja arba'ina sanatan minal hindi Ayo masyian. Bapak Farhan mau jalan kaki. Jalan kaki. Lihat remaja udah. Kemana sih kalau kaca ada lemes? Sekarang. Nah itu ada cerita begini. Ini cerita biar kita tahu. Mungkin ibu-ibu kenal Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil itu gurunya para kiai. Hampir semua kiai Jawa itu berguru ke Mbah Khalil. Nah jadi ada orang Dari Madura. ada orang mau haji, dalam haji suami istri, istrinya agak rewel minta dibeliin buah apa. Zaman dulu naik kapal kan, Apa? naik kapal. Nah karena buahnya itu turun harus keluar kapal, dia keluar kapal nyariin buah-buah istrinya. Begitu balik kapalnya udah pergi. Waduh setengah mati dia ini. Pulang dia sambil nangis lah. Udah biaya keluar kan, keluar. Tapi istrinya di kapal. Istrinya di kapal. Terus ada yang ngasih tahu, kamu ketemu ini, Mbah Khalil itu maksudnya. Kamu ketemu ini, minta solusi. Datang dia ke sono. Mbah, saya bagaimana ini, istri saya udah jadi kapal, saya ketinggalan. Nah bagaimana? Pokoknya saya minta solusi, gampangnya begitu. Akhirnya dikasih solusi, udah disuruh merem, tapi satu syarat, jangan cerita-cerita sebelum saya mati. Sebelum saya meninggal nggak boleh cerita-cerita. Bener, merem gimana? Tahu-tahu di kapal nyari istrinya kemana sih, lama banget beli buah aja katanya. Ya Allah, nggak tahu ketinggalan ya. Nggak tahu dia ketinggalan. Nah itu salah satu karomahnya Mbah Khalil Bangkalan ya. Mbah Khalil Bangkalan nanti kalau pada ziarah Wali Songo biasanya pakai sono. Nah sedikit lagi, wa Isa ya kan Nabi Isa, ini Nabi Isa. Tadi kan semua nabi haji kecuali Nabi Hud sama Nabi Soleh. Nabi Adam jalan kaki dari India. Wa Isa ya tamilu annahu hajja qabla raf'ihi ila samai au annahu hajja hina yang tazilu ilal ardi. Sedangkan Nabi Isa itu diperdebatkan. Nabi Isa itu haji sebelum, kan keyakinan kita Nabi Isa kemana? Ke ini Diangkat ke langit itu, disalib terus diangkat ke langit. Keyakinan kita kan begitu. Ya. Nah berarti
Nabi Isa sekarang masih hidup apa sudah nggak ada? Masih ada. Masih ada ya. Jadi keyakinan kita itu. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib, itu keyakinan kita. Nanti jangan dibawa keluar ya. Keyakinan mereka yang keyakinan mereka, keyakinan kita keyakinan kita. Keyakinan kita bahwa Nabi Isa itu tidak yang disalib itu, tapi digantikan. Al-Qur'annya itu kan jelas itu. Apa? Walakin subihalahum itu loh. Jadi Nabi Isa itu tidak disalib, tapi salah satu siswanya diserupakan terus disalib, itu keyakinan kita begitu. Nah, berarti soal haji itu diperdebatkan, nggak tahu Nabi Isa itu sebelum diangkat itu sudah haji atau belum. Nah, jadi satu pendapat udah haji sebelum diangkat, tapi pendapat yang lain enggak, setelah turun nanti baru haji. Nah, itu kan nggak apa-apa ininya. Yang penting kita tahu dua pendapat itu jelas. Terus keyakinan kita Nabi Isa itu diangkat ke langit, tidak disalib. Ya dah. Mungkin itu cukup. Barangkali ada tadi siapa yang mau ditanyain tadi? Lupa dah. Itu kenapa Nabi ikut dan Nabi Soleh? Nah, itu sama kayak nanya begini. Jawabannya pasti banyak. Salah satunya saya tidak tahu. Nah, itu sama kayak nanya begini. Sholat maghrib 3, Isya 4, zuhur asar 4. Kenapa subuh 2? Gimana jawabnya itu? Nggak tahu. Jawabannya Udah banyak. sononya. Salah satunya saya tidak tahu. Udah pokoknya syariatnya begitu ya sudah. Oh, ini lagi kan udah apa tahu ya. Pokoknya pusing rehat. pusing. Iya, gitu. Ada lagi yang yang tentang yang ini nggak apa-apa ya, nggak harus tentang ini. Jadi tadi ya, jadi yang pertama sholat itu top-topnya ibadah. Jadi sesibuk serepotnya apapun kita doli sholat itu. Udah yang lain-lain inilah, pokoknya satu itu udah. Karena itu tiang agama katanya. Iya. Nah, bukan berdosa lagi ya, Runtuh repot tiangnya, nggak ada nanti tiang. ibadah kita yang Nggak ada bolong-bolong itu pegangan. nanti dimaklumi kalau sholat kita penuh. Jadi, seperti ada hadisnya kan begini, miftahul jannah as-sholah. Yang kita tahu kan miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi ada hadis lain miftahul jannah itu as-sholah. Udah, kalau udah sholat udah pasti kuncinya itu. Karena yang lain-lain nanti pasti dimaklumi. Ibaratnya beginilah, Pak Nona ini punya kewajiban sebulan 200 juta. Sholat itu 199 juta. Kurang segitu kira-kira dimaklumi nggak? Dimaklumi. Oh iyalah pasti. Jadi setoran paling top itu sholat. Nanti makanya nanti di sana yang ditagih pertama sholat itu, karena sholat itu paling top. Begitu sholatnya selesai, yang lain-lain wah udah nggak penting-penting nih. Tuh. Iya. Adapun yang nggak sholat gimana? Ya biarin itu dosa. Jangan dibilang Islam KTP ya, jangan. Nanti dia patah hati. Kalau sampai patah hati gara-gara kita itu, kita dihitung kriminal itu. Jadi temennya nggak sholat nih, terus dia ingin, lu Islam apaan, lu nggak sholat KTP lu misalnya. Terus dia, udah, di Islam itu diledekin mulu, kita keluar, kita diaudit. Nih, ini olokot gara-gara Mbak Devi misalnya, Mbak Devi kena, wah diaudit nanti. Ini kan ada catatannya, ini lokot gara-gara nih si Mbak Devinya ngomong mulu soal diledekin, wah itu auditnya. Yo malaikat detil. Nah, jadi sholatnya paling penting. Ya, silakan. Ini Om, kan kalau sholat kan wajib. Iya. Nah, orang tua tuh Sebelum nggak ada. sebelum menikah kan suka bolong. Nah, udah mau nangis lagi nah. Kan, maksudnya mau berbakti sama orang tua tuh ringanin itu Ngodoin sholatnya. caranya. Ayo dulu. Bunda aja bun. Orang mau nangis soalnya. Gini, kalau misalnya kan kadang kita orang tua sakit misalnya ya, terus kan nggak sholat, ninggalin sholat. Nah kita hitung tuh berapa lama ninggalin sholatnya, boleh dikodo sama anaknya. Jadi caranya kita sholat wajib dulu untuk kita, nanti berikutnya misalnya sholat duhur nih,
Ini zuhur kan. Nah, Mama Riza sholat buat Mama Riza sendiri, sholat wajib zuhur. Nanti setelah itu niat kodo buat orang tua. Sama 4 rakaat. Jadi pertama kita sholat wajib dulu buat kita, terus berikutnya kita sholat kodo untuk orang tua tadi. Kan kalau misalnya sholat kan bener saya suka pakai kopiah sama kopi sesudah itu. Iya, sesudah itu. Nanti tinggal niat dikodoin aja buat orang tua ya. Iya. Terus ini tadi, nah niatnya. Niat sholat buat orang kodok buat Nah, nih. Jangan berpikir bahwa niat itu usoli. Usolinya bagaimana itu? Nah, itu repot kita. Jadi jangan berpikir niat itu usoli. Niat itu di sini. Aku niat sholat untuk mbahku. Niat sholat saya ini untuk ini. Duhur ini untuk ini. Bukan usolinya. Niat di dalam hatinya. Nanti usoli ini bahasa Arab. Kita nyari bahasa Arabnya diajarin susah itu. Usolli fardhu duhri kodoan an abi lah. Saya suruh ngapalin repot itu kan. Lah iya makanya iya. Ngapalin usoli nggak jadi sholat iya. Kalau itu lafadznya, itu ucapannya. Ya kalau mau lafadznya. begini. Jadi niatnya kalau mau dalam diapalin gini. Misalnya siapa yang di ini apa bapaknya misalnya berarti usolli fardhu duhri kodoan an abi sebutin namanya lillahi ta'ala apa usolli fardhu duhri kodoan an abi lo repot kan ngapain repot kan yang mendingan tadi niat saya sholat zuhur buat bapak gitu aja. Ya, jangan berpikir bahwa niat itu usoli ya. Itu usoli itu lafaz niat. Gunanya lafaz itu apa? Biar hatinya ikut ngomong. Nah itu, yang jangan salah. Usolinya bagaimana? Awas nggak jadi. Iya, 14. Terus pakai binti kan kalau orang udah misalkan terus lagi tuh, jangan berpikir malaikat itu seperti apa? Gojek yang alamatnya harus detail itu enggak. Kita berpikir ini untuk ini, malaikat langsung tahu itu. Jadi jangan berpikir ini RT RW-nya harus enggak begitu. Ya malaikat canggih. Jadi dalam hati untuk siapa nyampe. Terus lagi satu lagi, kodo itu nggak ada waktunya. Kapan aja. Tapi paling Terus, gampang itu. Ya, paling gampang. Ini kalau qobliyah badiah dulu kan agak berat itu. Mana bayar utang sama beli jajan kira-kira lebih utama mana? bayar utang. Bayar utang kan? Dulu. Bayar utang kalau mau ini. Jadi misalnya udah duhur nih. Hitungan duhurnya bapaknya belum komplit. Duhur dulu. Jangan beli jajan dulu. Logikanya begitu. Jadi nggak apa-apa. Udah beli jajan lah ya. Bayar utang jajan wah itu malah komplit itu. Maksudnya kalau waktunya sempit bayar utang dulu baru jajan. Kecuali waktunya longgar. Ya oke, saya dua lagi juga nggak apa-apa. misalnya kita sholat berjamaah Ya. kita lupa nggak kan imam udah baca apa-apa nih lupa nggak baca Iya. imam baca surat kita baca cuma kita lupa nggak. Oh ya, gini, aduh. Itu sebenarnya nanti pas di sholat jamaah detail nanti ya. Tapi kalau udah bertanya nanti kan takutnya mau dipakai ya kan. Jadi pendapat yang paling top ya, pendapat paling top nih paling atas bahwa imam maupun makmum harus Fatihah. Caranya bagaimana? Ya kalau Fatihahnya ngebut, Fatihah baca, ikut baca. Kalau imamnya bijaksana, waladhdallin amin, pasti berhenti sebentar, ya kan? Pernah gitu gak? Ya. Jadi kalau imamnya bijaksana, tahu betul bahwa makmum juga harus Fatihah, pasti dia berhenti sebentar. Lah kalau terakhir bagaimana? Dia ngebut, ikut baca. Nah, kalau misalnya begini, udah berdiri tadi lama, harusnya baca Fatihah cukup. Kok nggak baca? Lewat itu.
Tapi jangan putus asa, ngikut pendapat kedua aja. Pendapat berikutnya adalah Fatihah makmum ditanggung imam. Hanya mendengarkan. Sebenarnya yang pasti ditanggung, iya San. Oh, handphone sebentar aja ya, sebentar. Nih, sebenarnya yang pasti ditanggung itu yang ketinggalan. Masbuk. Ketinggalan itu misalnya baru naik sholat udah 1 rakaat. Terus rakaat kedua udah walad dolin, sedikit lagi kan? Badai baru datang, pengen makmum. Fatihah nggak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ruko, ikut ruko, sisanya ditanggung. Oh. Tapi kalau berdirinya cukup butuh Fatihah nggak baca, bengong aja gitu misalnya. Ya kan? Nah, udah ngikut yang kedua, ada yang gitu. Ada yang boleh. Orang lupa namanya. Tapi kalau lupa itu yang pasti diampuni kalau lupa. Tapi kalau sengaja malah ya itu yang berisiko itu ya. Kalau lupa udah pasti ditanggung imam. Yang berisiko itu kalau sengaja, lagian sengaja nggak ngapa-ngapain itu ngapain? Iya kan? Itu ya. Mikirin apa? Wah, ya. Yang lebih seru lagi. Ini ntar terawih deket lebaran nih bengong, mikirin baju lebaran. Iya. Ada lagi? Ya tadi ya. Jadi jangan mikirin niatnya. Jadi terus jangan nggak usah ditangisi itu. Jadi masih ada solusi. Misalnya bapaknya seminggu sakit nggak sholat atau sebulan sakit nggak sholat, itu masih ada solusi. Itu tadi kita masih bisa kodoi. Misalnya ini masih aman. Tuhan itu begitu baiknya. Ya mungkin itu ya. Faslun arkanul imani wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambut tutup. Ya Pak Ustadz, Ya. kayak orang tua saya nggak sholat berarti saya terus ya dong berarti ya. Alah ya Allah. Iya. Itu emaknya ngerjain anaknya itu namanya. Berarti ngerjain terus harus. Tapi sebenarnya nggak ada kayak kewajiban kan? Enggak ada kewajiban. Yang kewajiban tetap yang bersangkutan. Tapi lebih bagus kalau anaknya mau. Seperti debt collector lah. Misalnya, naudzubillah ya, yang punya utang ini anaknya. Yang dikejar-kejar dari kolektor siapa? Inilah dia yang punya utang kan. Tapi kalau ini bayarin boleh gak? Boleh. Debt collectornya pulang gak kira-kira dibayarin? Pulang. Nggak tahu diri berarti. Iya kalau nggak pulang juga. Tapi di debt collector nggak bisa ngejar-ngejar dia. Saya anaknya yang punya utang no. Sama kayak gitu. Ini punya utang, emak sih emak, tapi yang punya utang kono. Iya. Tapi kalau dia bayarin, nih gue bayarin nih. Malah keren itu, bayarin loh, pasti pergi kan? Sama kayak itu. Bisa pinjam lagi. Tutup. Oh iya.